warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo, untuk kesekian kalinya pesantren kita mendapatkan kehormatan, dan kali ini rawuh tamu, bukan tamu biasa, karena beliau Bapak Dr. M. Amir Solihuddin MPDI adalah Kepala Kemenak Sidoarjo yang baru, dan ini adalah kunjungan yang pertama di pesantren, dan tadi sempat berkeliling ke seluruh sudut pesantren dan beliau memberikan doanya. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar kami termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru, podcast yang berkualitas. Dan kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga podcast vlog yang masuk di pintu gawe kalian menjadi podcast yang menghibur, yang informatif, syukur, inspiratif, bisa memotivasi kalian untuk menjalani hidup lebih bersemangat, lebih berbahagia dalam situasi yang seperti ini. Para santri, assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang pertama mengucapkan selamat panjenengan berdinas di Sidoarjo. Setelah sebelumnya dinas di berbagai tempat, kami berharap Sidoarjo menjadi tempat yang membahagiakan, yang nyaman, dan kami tentu akan terbimbing oleh kerawan panjenengan. Alhamdulillah. Yang kedua, Yai, saya nggak terbiasa menyebut Bapak ini karena setiap kepala Kemenak itu adalah seorang Yai. Akan tanya beberapa hal. Yang pertama yang berkaitan dengan pribadi, yang kedua kaitannya dengan bermacam-macam tugas yang pernah panjenengan emban, dan yang ketiga ya sekilas tentang Sidoarjo. Panjenengan Bapak M. Amir Solihuddin, gelar tertinggi adalah doktor. Tidak semua kepala Kemenak doktor, dan panjenengan menjadi sedikit kepala Kemenak yang dokter. Saya ingin dapat cerita ini gimana ini, kok luar biasa. Oke, saya ingin mendapatkan riwayat sekilas tentang perjalanan hidup panjenengan. Terima kasih. Saya dilahirkan di desa kecil yang bernama Desa Kedungmaling, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, oleh seorang kiai tradisional, kiai desa yang namanya Bapak Haji Ikhwan M dengan Ibu Siti Maslihah. Kebetulan ayah itu seorang kepala PGAN Kabupaten Mojokerto, juga anggota DPRD Golkar 4 periode. Nah, sekilas pendidikan saya dari dasar sampai S2 itu di naungan Kementerian Agama, yaitu MIN Brangkal, MTSN Mojokerto, MAN Blitar, kemudian S1 YIN Sunan Ampel Malang, Tadris Matematika, S2 di Unisma Malang, konsentrasi tarbiyah studi Islam, makanya MPDI. Kemudian 2008 melanjutkan studi ke Untak, ambil doktor ilmu ekonomi. Jadi tidak linear, tetapi alhamdulillah semuanya bisa mendukung tugas.
Jadi tadris matematika itu memang saya tugas pertama kali di MTSN, guru matematika. Kemudian lalu hasil dari MPDI itu saya dipercaya menjadi Kasih Mapenda tahun 2005 di Kabupaten Mojokerto. Mojokerto juga. Jadi ternyata kuliah itu linear dengan jabatan. Saya baru lulus S3 tahun 2014, 2015 dipercaya menjadi kepala kantor Kota Madiun. Gitu. Jadi alhamdulillah ini menurut saya bahwa ternyata kuliah yang didasari dengan talabul ilmi murni bukan karena kepingin jabatan itu justru mendukung tugas berikutnya. Oh begitu ya. Jadi kalau kita kuliah kepingin menjabat atau kepingin kurang ikhlas mencari ilmu itu kan menghilangkan kebodohan. Iya. Kalau sudah hilang bodohnya kan bisa bermanfaat. Gitu. Tinggal pinternya. Ya paling enggak membenarkan dawuhnya Allah bahwa mereka yang diberikan ilmu dan iman akan diangkat derajatnya oleh. Amin. Dan itu sudah saya buktikan. Nah ini para santri yang perlu dicatat dengan tinta merah, jangan pernah khawatir untuk mencari ilmu karena beliau bukan hanya teori tapi mengalami bahwa dengan pendidikan jabatan dengan sendirinya datang sendiri dan meningkat terus. Iya, datang sendiri, tidak usah dicari, datang sendiri ya. Yang kedua ini ketika panjenengan menjabat di Mojokerto, kemudian di Madiun, kemudian di Kediri, barangkali ada pengalaman yang terindah yang perlu kita dengar, akan menjadi pelajaran untuk kita semua. Atau mungkin juga ada rintangan yang paling sulit, karena sepanjang yang saya dengar dari banyak orang yang berhasil itu mesti harus melewati rintangan. Sebelum berhasil itu dicapai mesti melewati bermacam masalah. Mungkin kira-kira tantangan apa gitu yang dia ada. Ya, terima kasih Pak Yai. Sejak saya sekolah mulai sanawiyah, saya sudah aktif di organisasi siswaan OSIS. Dan alhamdulillah di sanawiyah saya dipercaya menjadi ketua OSIS. Sebelumnya jadi seksi olahraga. Kemudian di aliyah juga begitu. Kelas 1 seksi pramuka, kelas 2-nya ketua OSIS. Jadi di sanawiyah, jadi ini kuncinya bahwa kalau kita ingin sukses pada saat belajar itu aktif organisasi. Aktif organisasi sehingga menjadi bekal nanti suatu saat akan menjadi pimpinan, sudah ada bekal organisasi. Kebetulan saya juga hobi pramuka ya. Jadi hidup sederhana, hidup mandiri itu menjadi bekal untuk masa yang akan datang. Jadi sehingga di saat saya menjabat Kasih maupun kepala kantor itu tidak lepas dari hambatan di tengah perjalanan, tapi itu semuanya karena kita sudah terlatih sejak kecil organisasi, sehingga komunikasi itu manfaatnya. Organisasi bisa komunikasi dengan berbagai macam pihak itu dengan baik. Ini manfaat daripada organisasi pada saat belajar. Iya. Begitu. Jadi bukan berarti perjalanan itu mulus, semuanya mesti ada rintangan, dan alhamdulillah kita bisa melalui dengan baik. Prinsip kita bahwa dimanapun tempat kita harus bermanfaat, dimanapun tempat kita harus bermanfaat, dan kalau diberi amanah kita harus berniat untuk membangun lebih baik. Sudah rezeki itu nanti wallahu alam tuh. Rezeki nggak akan keliru kok. Mesti ada Allah yang ngatur. Iya. Jadi para santri, ini tadi catatan yang kedua, organisasi itu penting. Di tempat kita ada Dentri yang memang kita niatkan sebagai kelas yang lain di samping kelas-kelas reguler yang ada. Organisasi memang kita bangun untuk sebuah kelas anak-anak yang khusus yang memiliki talenta organisasi. Ternyata seperti pengalaman Bapak Kemenag ini, organisasi sangat besar mendukung perjalanan beliau sampai hari ini. Di antaranya
adalah mampu berkomunikasi dengan banyak pihak dengan baik, dan komunikasi itu kunci. Yang selanjutnya ini Pak Amir Solahuddin masuk Sidoarjo, gimana kesannya, kantornya, teman-teman di Sidoarjo? Atau ini kan baru berapa hari ya? Baru beberapa hari ini masuk di Kemenak Sidoarjo. Masih 20 hari. 20 hari. Karena terus terang kami menunggu agak lama itu. Setelah Bapak Haji Rafi'i ini purna, ini memangnya ada apa Sidoarjo? Sampai banyak kepala sekolah itu yang antri belum diangkat, masih PJ itu. Ini ada apa ini? Jadi kemudian ketika ketemu di MUI kemarin, kita berbahagia, wah ini sudah ada ini. Gimana kesannya di Sidoarjo ini? Alhamdulillah, Sidoarjo termasuk cepat Pak. Kekosongan itu mulai Maret ya. Mulai Maret terus terisi bulan Juni, ini cepat. Termasuk cepat itu. Cepat. Ya? Kabupaten Blitar itu sudah 1 tahun lebih belum terisi. Subhanallah. Ya. Okay. Ya karena memang kebutuhan Pak. Sidoarjo ini harus segera diisi karena itu tadi dinamisasinya lebih heterogen Sidoarjo itu daripada kabupaten yang ada di daerah ya. Saya juga tidak menyangka Bapak, kebetulan saya ini ditakdirkan mengikuti jejaknya Pak Rofi. Kota Madiun itu saya ganti Pak Rofi. Dan sempat juga saya mengantar beliau ke Sidoarjo ini untuk menggantikan Pak Nursyam. 5 tahun yang lalu Pak, tahun 2015 saya mengganti Pak Rofi. Ternyata tahun 2020 saya juga ganti Pak Rofi lagi Pak. Jadi itu semuanya takdir Allah, tidak ada keinginan. Saya terbiasa tidak pernah minta jabatan tapi tidak pernah menolak jabatan, itu prinsip saya. Tidak pernah minta jabatan tapi tidak pernah menolak jabatan. Jadi saya juga kaget, saya dengar juga mau pelantikan itu Pak. Feeling saya bahwa pelantikan kemarin itu ada judulnya Bapak. Iya. Pelantikan atau pengukuhan sesuai dengan PMA 13 ya, tahun 2019. Itu ada nomenklatur baru, ada nama baru, sehingga para kepala kantor semuanya harus dilantik Bapak. Ternyata di sana tidak hanya pengukuhan tetapi juga penyesuaian, sehingga kalau penyesuaian berarti ada yang kosong, itu perlu diisi gitu. Saya juga sempat kaget, ternyata saya diberi tugas di Kabupaten Sidoarjo. Nah, setiap tugas yang diembankan pada kami siap lahir batin Bapak. Artinya bahwa kapanpun, bahkan hari Jumat dilantik, hari Sabtu kami ditawari untuk hadir, ya sudah, saya mulai nawa itu untuk di Sidoarjo. Dan alhamdulillah kesan kami juga luar biasa, penyambutan dari tokoh. Saya alhamdulillah juga dalam hati saya kalau masuk ke suatu daerah, maka yang pertama kali saya sewani adalah ulama Pak. Ya gitu ya. Karena nuwun sewu, kula nuwun itu yang bau reksa daerah itu ya biasanya ulama. Oleh karena itu ulama bisa bermakna ulama yang masih sugeng dan ulama yang sudah wafat. Nah, jadi alhamdulillah hari Sabtu saya anggap saya silaturahmi kepada para ulama, para kiai yang memang kapasitasnya di Sidoarjo itu alhamdulillah, sehingga atas restu beliau-beliau inilah tugas-tugas kami bisa diberi kelancaran, sehingga kalau nanti kalau ada saya kesulitan kan enak Pak, saya larinya ke ulama. Insya Allah pejabat kalau masih larinya ke ulama selamat Pak. Pejabat siapapun kalau masih yang disewani itu ulama, kiai, insya Allah selamat, tidak akan terjadi sesuatu apapun. Ini prinsip bagi saya, karena melaksanakan tugas itu tidak bisa sendiri, semuanya harus bersama-sama. Sinergi. Halo putra Pak Solahuddin. Alhamdulillah saya diberi amanat 2. Hanya 2 ini. Hanya 2. Tapi sempat mengandung 4.
4 kali. Gitu. Yang ketiga dan keempat itu gagal. Ya memang diamanati Ya, dua dua. ini. Ya. Ini Laki-laki itu, Pak. Sudah. Yang nomor 1 sudah berumah tangga dan alhamdulillah juga sudah punya cucu 1. Anak saya sudah pegawai negeri, Bapak. Di Kementerian Agama? Iya, di Kementerian Agama. Karena dia lulusan S1 YIN, lulusan S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. S2-nya juga UIN Maulana Malik Ibrahim. Kemudian lulus hanya 1 tahun, kemudian ikut tes CPNS kok lulus gitu loh. Alhamdulillah. Padahal saya berusaha untuk nyonya saya itu jadi pegawai negeri itu luar biasa sulitnya. Ternyata Allah menakdirkan anaknya saja, ibunya katut bapak. Andai kan ibunya jadi pegawai negeri, saya juga sulit. Tidak bisa saya ajak ke Kota Madiun, tidak bisa saya ajak Kabupaten Kediri. Ternyata itu rahasianya. Iya. Nah, ibu guru tinggal di mana? Kalau guru swasta. Jadi bisa mudah pindah-pindah. Bisa diajak kemanapun sewaktu-waktu guru swasta itu. Ketika menjabat di Kediri, ibu juga ikut Kediri. Ikut di rumah dinas. Kota Madiun 3 tahun juga ikut ke Madiun. Mendampingi dengan setia, alhamdulillah. Dan itu merupakan kesuksesan. Ya. Jadi kesuksesan dinas itu tidak lepas dari dukungan dari istri. Di Sidoarjo rencananya juga. Nah, Sidoarjo ini karena dekat, saya yang ngalah. Pulang balik dari. Tetapi tidak menjadi hambatan kalau ada kegiatan Dharma Wanita, mesti Bu Amir saya ajak untuk ikut bareng-bareng memajukan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Yang nomor 2 tadi masih kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim semester 8, juga laki-laki. Di Fakultas Syariah. Jurusan Akhwalus Syahsyiah, Keluarga Sakinah. Sekarang sedang mengerjakan skripsi, Pak. Subhanallah. Okay. 2 dan kuliah semua dan hampir selesai. Yang satunya saya pikir sudah luar biasa. Bapaknya sukses, ibunya bisa mendampingi, anaknya bisa kuliah dengan baik, bahkan juga sudah memberikan cucu. Sudah 1. Masya Allah, ini sudah. Insya Allah ini kelas 1 min, kelas lengkap sekali ini. Yang terakhir ini Pak Amir, kami dari pesantren juga dari Madrasah Aliyah dan lembaga yang lain tentu di bawah binaan Kemenak. Saya ingin ada nasihat-nasihat untuk kami khususnya dan umumnya untuk semua yang di bawah Kemenak Sidoarjo khususnya dan mungkin di kabupaten-kabupaten yang lain. Nasihat apa yang perlu kami dengar agar sekolah kami, lembaga kami terus berjalan ke depan dengan terus berkembang, bisa menunaikan tugas dengan baik. Alhamdulillah Pak Yai Nurkolis, saya masuk tadi sudah disambut oleh anak-anak kita dengan luar biasa. Generasi kita, penerus kita yang nanti akan menggantikan posisi kita ke depan sehingga negara ini bisa lebih baik lagi. Itu kesan pertama, lingkungannya bersih, asri. Dan tadi saya sempat komentar bahwa saya ini sudah bertugas di 4 daerah. Pertama daerah Kabupaten Mojokerto, kemudian promosi di Kota Madiun, terus kemudian Kabupaten Kediri, dan sekarang adalah di Kabupaten Sidoarjo. Dan saya baru melihat pondok modern yang betul-betul modern. Artinya apa? Bahwa kalimat modern itu adalah pembaru, kreatif, inovatif, yang dia menyongsong masa depan itu dengan betul-betul siap. Nah, ini di sini nih saya temukan. Alhamdulillah dengan kapasitas luas tanah 10 hektar dengan lembaga pendidikan formal SD, SMP, kemudian Madrasah Aliyah, jadi di naungan Dikbud maupun Kementerian Agama. Untuk Kementerian Agama ya pondok pesantrennya sama madinnya, dan ini terkenal dengan bilingual ya, madrasah bilingual dengan 3 bahasa pokok. Saya kira tidak hanya
3 bahasa tapi ditambah bahasa-bahasa yang lain, cuma pokoknya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, Kromo. 4 kromo, bahkan 4 ini 4 bahasa pokok. Saya yakin dan percaya Pak Yai Nurkolis bisa memimpin dengan baik. Amin. Amin. Dan saya doakan Pak Yai panjang umur ya. Amin. Amin. Bisa mengembangkan pondok pesantren Al Amanah modern ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Saran kami tetap melihat perkembangan ya. Perkembangan dunia. Perkembangan dunia yang terkenal dengan era industrialisasi 40 ya. 40 kuali 04. Dan saya yakin, dan ini yang punya kelebihan yang saya lihat, bahwa pertama adalah perpustakaan yang menjadi jantungnya pendidikan, Pak. Perpustakaan itu adalah jantungnya pendidikan. Prinsip kita, Bapak, jika 3 bidang itu didulukan, pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang kesehatan, maka ini menjadi tolok ukur kepada bidang-bidang yang lain akan terdorong untuk maju. Dan ini sudah dimiliki oleh Pondok Pesantren Al Amanah Modern ini. Terima kasih. Kesehatannya sudah kerjasama dengan rumah sakit, ada balai puskes tren, itu ada dokternya bahkan tiap hari sudah. Kemudian ekonominya ada usaha produktif ekonomi sehingga bisa memenuhi kebutuhan santri dengan mandiri, tidak sampai bergantung pada orang lain. Ya, jadi itu pendidikannya. Nah, nanti harapan kami setelah aliyah nanti jadi merintis perguruan tinggi. Insya Allah. Perguruan tinggi. Insya Allah. Manakala nanti umpama saya masih longgar diundang jadi dosen gitu ya. Insya Allah. Konsepnya sudah siap ya. Karena kami di rumah juga di hari Sabtu Minggu jadi masih dosen. Oh gitu ya. Saya dosen di Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Di Fakultas Agama, karena saya ikut merintis di situ. Hari Rebo dan Jumat. Kemudian kalau hari Sabtu saya di Siti Raden Wijaya yang berada di Mojogeneng. Tempatnya Yai Fatoni Bendati. Ya, Yai Fatoni sanad dari sini dari. Jadi itu kebetulan saya yang buka program S1. Yai Fatoni santrinya Hafidh itu kepingin sarjana pendidikan. Jadi tidak hanya Hafidh tetapi punya ijazah S1 begitu. Sehingga saya kalau hari Minggu di sana. Itu harapan kami. Dan terima kasih. Yang kedua, kesanggupan Yai, terima kasih. Ini nanti akan saya angkat menjadi pondok pesantren tangguh ya. Pondok pesantren tangguh di masa pandemi Covid, karena komponen-komponen atau indikator-indikator pesantren tangguh di masa pandemi Covid ini sudah luar biasa memenuhi syarat, dan ini akan menjadi inspirator bagi kami untuk memberikan motivasi kepada pondok-pondok pesantren yang lain agar bisa meniru masa pandemi, pembelajaran, pengajian, ibadah tetap berjalan dengan baik, bahkan bisa lebih baik lagi gitu ya. Terima kasih. Nah, demikian para santri bincang-bincang ringan kita dengan Kepala Kemenak Sidoarjo yang baru dan luar biasa. Kita mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Beliau sangat menikmati perjalanan dari seorang anak kemudian jadi doktor dan kemudian menjabat sebagai pengabdian sebagai Kepala Kementerian Agama di berbagai tempat dan sekarang di Sidoarjo. Sekali lagi kepada beliau saya sampaikan terima kasih. Dan yang kedua, mohon kami didoakan. Yang ketiga, mohon kami dibimbing agar ke depan pesantren modern Al Amanah itu bisa terus tumbuh berkembang. Tentang perguruan tinggi, kami sudah mengkonsep mulai setahun yang lalu, konsepnya sudah jadi, sekarang sudah mulai diuji coba dengan beberapa ustadz yang sudah mencapai kualifikasi S2, S3 sudah dicoba, tinggal merancang
mendesain gedungnya, insya Allah. Alhamdulillah. Tolong didoakan. Ya, Eman kalau nggak ada perguruan di Eman. Insya Allah. Saya juga minta doa restu ya, Sama-sama. agar kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Amin. Mohon doa restu. Nggih. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Akhiran wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.